Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Ashogi seri ke-190, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Tanilasari sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali ke layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dr. Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dr. Objin yang ikut serta dan update ilmu di ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik, yaitu MOLA dan GTN, kontroversi dan update terkini. Saat ini sudah bergabung moderator kita dan narasumber sore hari ini. Yang pertama saya sapa dulu dengan Dr. Tuku Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Ya, Selamat selamat sore, sore, Dokter. Dr. Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ada materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang pertama oleh Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Beliau merupakan Ketua Umum HOGI. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat semua. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Stephen Ridwan, Magister Kesehatan, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Zainal Umar Sidiki di Gorontalo Utara. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore Dokter Dewita. Selamat sore juga Dokter Brahmana serta Dokter Mirja. Ya, selamat sore. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASHOGI ke-190. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini setiap minggunya. Kami ingatkan untuk mengakses pelataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk yang pertama, kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau juga Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks POGI dan Sekjen HOGI. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore, Dr. Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. jadi ya mohon izin. Jadi saya menyampaikan ini ya apa revisi ya koreksi Dr. Wita karena Dr. Brahmana, alhamdulillah Ketua Umum kita sudah hadir di sini. Tadinya adalah plan E, di mana kalau Dr. Brahmana tidak hadir, ya alhamdulillah bisa berkenan hadir Dr. Brahmana. Monggo di sela-sela luar biasa ya dinamika keluarga, dinamika kehidupan. Monggo Dr. Brahmana, silakan. Terima kasih, terima kasih. Singkat saja lah, Dr. Tovan, terima kasih banyak ngawal acara ini minggu ke minggu ya. Kemudian ini saya salam hormat saya untuk dari Semarang ini kakak saya nih Dr. Mirsa. Kemudian Gorontalo Dr. Steven dan Dr. Dewita dan tim semua. Sampai ketemu lagi kita ini pada satu Zoom dari semua seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti itu ada acara Inasmith mungkin bisa diikuti. Kemudian topik-topiknya kalau ada usulan kita sangat terbuka ya. Kira-kira mungkin singkat saja karena kita juga harus segera mulai karena waktunya hanya 1 jam gitu ya Bu Tovan ya. Nah Bu Sekjen sedang finalisasi Oke, oke. mengenai buku. Nanti Ashoki itu akan dibukukan. Jadi semacam buku frequently asked question begitu ya, Dr. Taufan ya. Dan mudah-mudahan Oke, itu Dok. bisa Ya. menjadi salah
bisa menjadi salah satu sumber bacaan lah kalau kita mau update ilmu yang ringan-ringan berupa tanya jawab begitu ya. Demikian dari saya, salam hormat, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana yang sudah berkenan untuk membuka acara Asogi pada sore hari ini. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh moderator kita, yaitu kepada Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya yang pertama saya sapa dulu adalah semua yang mengikuti update ilmu di Aksogi ya pada sore hari ini. Terima kasih masih setia dengan mengikuti Aksogi. Dan yang saya hormati Dr. Stephen Ridwan, ya, Dr. Stephen Ridwan ini di data saya di Kendari, tapi tadi Dr. Dewita bilang pindah ke Gorontalo, kok nggak izin Dr. Brahmana atau Dr. Tovan, saya lihat itu. Izin dokter, yang benernya di Kendari dokter, Yang Sulawesi betul di Tenggara. Kendari, berarti Dewita Betul yang dokter. salah, ya. Mohon Yang maaf, saya dokter. hormati Dr. Tovan, ya sekarang saya lihat eh, jabatannya tambah banyak, ya, tapi Mohon luar arahan biasa. Dr. Mirza, sehat Ya. selalu Dr. Mirza. Ya, alhamdulillah saya jadi sehat karena harus jadi moderator ini katanya. Amin, amin. Yang terakhir yang saya hormati sahabat saya Dr. Brahmana, ya, jadi Dr. Brahmana ini teman sekitar 21 tahun yang lalu kalau udah lama ya, Bang. Ya, jadi saya juga tadi barusan buka-buka di medsos selamat, Bang, ya, dengan lahirnya cucu kedua. Ya, benar ya. Benar, Yes, luar yes, biasa. yes. Thank Cucunya Dan you. udah bisa dapat sepasang Dr. Mirza. laki perempuan ya. Jadi saya karena di grup hoki kalau nggak ada biasanya Tovan yang apa memprakarsai cucu Kita kedua sudah laki-laki. di-share. Selamat, selamat pokoknya Thank you, ya. thank you. Terima Ya, kasih. jadi Ya. tutup mana jadi pembicara. Jadi kita akan bicara tentang update tentang Mola dan GTN. Ya, jadi kalau kita lihat update ini, kita bicara dengan update. Jadi ini adalah perkembangan terkini tentunya ya. Jadi tentunya saya berharap nanti Dr. Steven dan Dr. Brahmana eh, lebih menekankan pada masalah pentingnya diagnosa dini, penanganan yang terstandar sesuai dengan pedoman ya yang ada di HOGI tentunya serta pemantauan ketat hormon HCG yang kita pakai ini yang bagaimana ya dan pencegahan-pencegahan komplikasi ya yang sudah kita prediksi dan kita mengantisipasi supaya jangan terjadi dan perkembangan terjadinya neoplasia ganas setelah terjadinya mola ya. Kemudian pendekatan-pendekatan terapi yang secara personal tentunya penggunaan kemoterapi nanti karena ini juga mengacu pada SPOG yang umum di daerah yang tentunya eh, apa bisa di bisa digunakan atau hanya sebatas teori saja itu yang nanti bisa cukup dikupas di dalam presentasi ini. Ya, seperti biasa kalau di onkologi adalah kalau kerjaan adalah urut muda dulu. Ya, jadi saya mohon Dr. Stephen Ridwan menyampaikan dulu supaya tidak overlapping nanti Dr. Bamana bisa mengulas yang selanjutnya. Ya, saya berharap ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mendengarkan Asogi ini ya untuk menambah keilmuan-keilmuan kita ya termasuk saya sendiri yang tentunya akan terus belajar untuk menyeimbangkan perbaruan keilmuan. Silahkan Dr. Steven menyampaikan eh, Ba- presentasinya. Ya, Baik, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Pertama-tama saya menyapa guru-guru saya, senior-senior saya semuanya, Dr. Mirja, Dr. Brahmana, Dr. Tovan. Salam hormat, semoga sehat selalu dan terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Nah, untuk menghemat waktu, mungkin izinkan saya untuk
men-share presentasi saya. Mohon, apakah sudah tampil, dokter? Izin. Baik. Nah, eh, tentu saja topik kita pada hari ini adalah MOLA dan GTN tentang kontroversi dan update terkini. Nah, saya berusaha nanti untuk membuatnya lebih singkat dan lebih mudah dicerna supaya dapat lebih banyak dalam hal diskusi nantinya. Nah, sebagai pendahuluan dokter izin, ini adalah GTD, jadi Gestational Trophoblastic Disease, merupakan suatu spektrum penyakit yang berasal dari uterus, dan berkembang di dalam uterus dan berasal dari jaringan plasenta, dengan kejadian hanya sekitar 1 dari 1.000 kehamilan. Nah, yang mungkin untuk pendahuluan ini saya singkat aja, izin dokter. Jadi ada dua bentuk, yakni yang jinak itu adalah hidatifomol atau mola, sekitar 80%, sementara 20% sisanya adalah yang ganas. Nah, ini disebut sebagai GTN. Dan GTN ini terdiri dari eh, gestational trophoblastic neoplasia ini terdiri dari invasive mole, kemudian choriokarsinoma, PSTT, dan ETT nantinya. Nah, intinya adalah karakteristik dari GTD ini adalah rate untuk kesembuhan itu hampir mencapai 100%. Dan semua treatmentnya itu hampir dapat mengizinkan untuk preservasi dari kesuburan atau fungsi reproduksi. Nah, mungkin ini singkatnya. Jadi ada yang malignan dan ada yang benign. Yang benign adalah mola, yang malignan itu invasive mole, choriokarsinoma, PSTT, dan ETT. Nah, ini adalah tipe-tipenya, juga kurang lebih sama. Jadi yang saya ingin tekankan di sini tentang postmolar GTN, terdiri dari invasive mole dan choriokarsinoma. Nah, ini juga mungkin hanya pengulangan aja dari yang lalu-lalu ya. Nah, kemudian mungkin izin saya langsung lanjut ke kontroversi dan update, dokter. Nah, sebagai sumber bacaan kita, karena kita ini seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Mirja bahwa kita ini berbicara tentang update, jadi saya berusaha mencari bahan-bahan terbaru. Ya. Nah, di sini saya memiliki 5 sumber bacaan. Yang pertama NCCN 2025, kemudian guideline dari RCOG ini tahun 2020, kemudian guideline dari RANSOK tahun 2020, kemudian 2 jurnal terbaru, ini Braga dan Ngan et al. Ini tahun 2025. Nah, untuk kontroversi yang pertama, update pertama, yang pertama adalah bagaimana metode evakuasi mola hidatidosa yang direkomendasikan. Nah, ini dari kelima bahan bacaan tersebut, yakni NCCN, RCOG, dan RANSOK, ini semuanya satu bahasa. Jadi, yang digunakan adalah dilatasi dan kuretase DNC dengan metode suction. Nah, kemudian disarankan dengan guiding USG. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa evakuasi mola kadang-kadang di daerah, misalnya di tempat saya ini masih menggunakan kuretase tajam seperti itu. Ya, jadi tapi ternyata yang direkomendasikan dan update yang terbaru saat ini adalah DNC dengan metode suction seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana metode dilatasi serviks yang direkomendasikan? Ya, seperti ini tentu saja bahwa sebelum melakukan dilatasi dan kuretase, ya sebelum melakukan kuretase, maka kita harus melakukan dilatasi serviks. Nah, teknik dilatasi serviks yang disarankan oleh RCOG dan RANSOK itu menggunakan misoprostol. Ya, jadi misoprostol 200 sampai 400 mikrogram per vaginal 2 sampai 4 jam sebelum prosedur dilaksanakan. Kemudian bisa juga digunakan dilatasi mekanik dengan busi Hegar atau menggunakan kanula manual vacuum aspiration. Nah, di sini bahkan disampaikan ada nomornya, nomor 7 sampai 12. Jadi pada saat kuret itu sebelum mulai kuret bisa dibusinasi ya untuk membuka serviks atau jalan lahir. Nah, next. Yang ketiga adalah bagaimana rekomendasi penggunaan uterotonik saat evakuasi mola.
Nah, ini juga menjadi kontroversi kemarin karena pada beberapa kasus disampaikan bahwa penggunaan uterotonik ini meningkatkan risiko terjadinya embolisasi dari jaringan mola. Nah, sementara itu, kalau perdarahan, apakah kita dapat menggunakan uterotonik untuk memperbaiki kontraksi dan mengurangi perdarahan? Nah, ternyata ini juga dibahas di NCCN, RCOG, Braga, dan Nan et al. Jadi, metil ergonofin atau metil ergometrin seperti yang ada beredar di negara kita, kemudian dan prostaglandin itu dapat diberikan pada saat prosedur dan dilanjutkan sampai beberapa jam pasca tindak. Jadi tidak ada bahasa yang mengatakan bahwa dapat diberikan sebelum prosedur. Jadi pada saat prosedur. Jadi ketika kita sudah mulai mengevakuasi mola, pada saat itulah metil ergonofin dapat diberikan. Kemudian oksitosin tidak direkomendasikan sebelum evakuasi dimulai karena risiko embolisasi, dan oksitosin diberikan pada saat atau setelah evakuasi untuk eh, mengatasi atau mengurangi risiko perdarahan. Tentu saja di sini dipertimbangkan risk and benefit. Jadi ketika benefit dari memberikan uterotonik itu lebih besar daripada risiko embolisasi, maka silakan atau dapat diberikan. Nah, ini sesuai dengan guideline dari NCCN dan RCOG. Kemudian, bagaimana peran DNC kedua dalam tata laksana mola? Ini juga yang lalu-lalu ini menjadi banyak tanyaan ya pada ASOGI sebelumnya bahwa apakah dapat dilakukan kuretase kedua dalam tata laksana mola seperti itu. Nah, dari RCOG, Ransok dan Braga, dilatasi dan kuretase kedua hanya dilakukan apabila terjadi perdarahan hebat pasca DNC pertama, serta terdapat bukti sisa jaringan dari hasil USG. Jadi kalau misalnya dari hasil USG tidak ada bukti sisa jaringan, nah tidak perlu dilakukan DNC yang kedua. Kemudian, DNC yang kedua tidak direkomendasikan bila kadar HCG itu lebih dari 5.000. Jadi, eh, menurut guideline disarankan bahwa melakukan pemeriksaan HCG terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk dilatasi dan kuretase yang kedua. Apabila HCG-nya lebih dari 5.000, maka tidak disarankan untuk melakukan kuret. Jadi biasanya yang disarankan adalah directly penata laksanaan GTN seperti itu. Nah, DNC kedua sebaiknya dilakukan oleh ginekolog yang berpengalaman. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa apabila DNC yang pertama ini kesannya kurang bersih atau misalnya terjadi komplikasi perdarahan dan lain-lain, mungkin ada baiknya bila dirujuk ke pusat penanganan kanker untuk dikerjakan oleh ginekolog yang lebih berpengalaman seperti itu. Kemudian yang kelima, bagaimana peran histerektomi dalam tata laksana mola? Nah, dari NCCN serta dua jurnal ya, Braga dan Nan, dikatakan bahwa histerektomi ini juga dapat menjadi pilihan sebagai alternatif pada pasien yang tidak lagi membutuhkan fungsi reproduksi dan usia yang sudah tua, yakni atau disebut istilahnya di dalam guideline tersebut adalah advanced maternal age. Kemudian histerektomi dapat menghindari potensi komplikasi perdarahan pasca dilatasi dan kuretase, kemudian dapat menghindari komplikasi perforasi uterus, serta risiko embolisasi yang dapat terjadi pada saat kita melakukan kuretase, dilatasi dan kuretase. Tetapi yang perlu diingat bahwa histerektomi ini tidak dapat menghindari risiko postmolar GTN. Sehingga walaupun telah dilakukan histerektomi, maka pasien-pasien tersebut masih tetap harus menjalani follow-up atau surveillance beta HCG untuk diagnostik dini, mendeteksi dini kemungkinan terjadinya postmolar GTN seperti itu. Oke, untuk kontroversi selanjutnya yang nomor 6, ya, ini adalah tentang peran kemoterapi profilaksis. Jadi banyak pertanyaan juga yang mempertanyakan apakah perlu memberikan kemoterapi profilaksis dalam tata laksana mola. Bagaimana pertimbangannya? Nah, di sini update dari NCCN 2025 serta Braga dan Nan et al. Ini menyatakan bahwa insiden postmolar GTN itu
adalah 3-8%. Kemudian hanya pada high risk atau risiko tinggi terjadinya GTN lah, maka profilaksis kemoterapi dapat dipertimbangkan. Kemoterapi profilaksis yang dipertimbangkan itu bisa berupa MTX ataupun actinomycin D dengan syarat bahwa umur di atas 40 tahun, kemudian HCG di atas 100.000, kemudian pembesaran uterus yang berlebihan, dan atau adanya kista TK-lutein dengan ukuran lebih dari 6 cm. Nah, salah satunya sebagai upaya untuk mengatasi mikrometastasis dan mengurangi risiko postmolar GTN, maka kemoterapi profilaksis dosis tunggal ini dapat dipertimbangkan. Kemudian, kemoterapi ini dapat dipertimbangkan pada kondisi di mana tidak mungkin eh, klinisi dapat melaksanakan follow-up HCG. Contoh misalnya berada di daerah kepulauan yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan, ya yang kemungkinan akan sangat sulit untuk melakukan follow-up HCG, maka kemungkinan kemoterapi profilaksis ini masih dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, kemudian kita masuk pada update ya. Jadi ini sempat menjadi pembicaraan juga bagaimana perubahan bagaimana perubahan scoring Vigo. Salah satu. Kemudian kriteria kedua adalah peningkatan dari kadar HCG pada 2 minggu, ya dalam 2 minggu pemeriksaan pada 3 kali pemeriksaan 1, 7, dan 14. Kemudian yang nomor 3 ini adalah HCG yang tetap positif, ya tetap positif pada sampai 6 bulan. Dan kemudian yang keempat adalah gambaran histologi dari koriokarsinoma. Dan ternyata pada tahun 2021 ada update dan juga diulang kembali pada update 2025 oleh Ngan. Kriteria Vigo ini menjadi 3 saja. Ya, jadi yang digunakan hanya plateau dari HCG, peningkatan HCG dalam 2 minggu, plateau dalam 3 minggu, kemudian hasil histologi koriokarsinoma. Jadi ada satu kriteria yang dihilangkan atau tidak digunakan lagi, yaitu keberadaan HCG yang tetap meningkat 6 bulan pasca evakuasi. Nah, mengapa sampai kriteria tersebut diupdate atau dirubah oleh Vigo? Jadi ternyata ini berawal dari penelitian atau jurnal yang diterbitkan oleh Horowitz, ya Horowitz tahun 2021 tentang epidemiologi, diagnosis dan treatment dari gestational trophoblastic disease, ya evidence based review ini. Jadi dia katakan bahwa sebelum tahun 2018, persistensi HCG selama 6 bulan setelah evakuasi merupakan salah satu kriteria diagnosis. Namun data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 80% pasien dengan kadar HCG yang masih terdeteksi, tetapi terus menurun setelah 6 bulan pasca evakuasi, akan mencapai kadar HCG yang tidak terdeteksi meskipun tidak diberikan kemoterapi. Jadi walaupun hanya observasi saja, HCG-nya akan terus turun sampai normal seperti itu. Kemudian yang kedua alasannya bahwa bagi pasien yang tidak mencapai kadar HCG tidak terdeteksi, tidak ditemukan adanya perburukan outcome atau gambaran klinis pada yang tidak diobati. Oleh sebab itu, Vigo merevisi, jadi kriterianya menjadi hanya 3 saja. Dan bahkan kriteria dari NCCN hanya mencantumkan 2 kriteria, yaitu plateau selama 4 pemeriksaan dalam 3 minggu, dan HCG yang meningkat lebih dari 10% selama 3 pemeriksaan dalam 2 minggu. Seperti itu. Nah, ini dari NCCN tahun 2025. Nah, kemudian bagaimana tata laksana postmolar GTN yang persisten? Menurut NCCN bahwa apabila skor WHO kurang atau sama dengan 4, dapat dilakukan DNC ulang. Kemudian apabila bukti penyakit ekstrauterin, misalnya tidak ada metastasis ya, tidak ada metastasis di otak atau di paru dan lain-lain, maka dapat dipertimbangkan histerektomi dengan salvingektomi ataupun bahkan kemoterapi tunggal seperti itu.
Kemudian follow up HCG setiap 2 minggu sampai 3 kali nilai normal, dilanjutkan setiap bulan sampai 6 sampai 12 bulan. Nah, ini tentang update MTX versus tinomisin D pada tata laksana low-risk GTN. Ya, jadi NCCN 2025 mengatakan bahwa dibandingkan MTX dan actinomycin D, jadi remisi pada actinomycin D adalah 75% dibandingkan tingkat remisi pada methotrexate 5 hari ya. Regimen 5 hari itu 88,5%. Kemudian untuk quality of life itu hampir sama, tetapi pada tinomisin D lebih tinggi mengalami alopecia, sementara mukositis itu lebih tinggi terjadi pada regimen methotrexate. Kemudian regimen MTX yang tidak lagi direkomendasikan menurut NCCN 2025 adalah karena efikasinya yang rendah adalah penggunaan methotrexate IM weekly 30-50 mg dan pulse dose infusion methotrexate. Kemudian kapan kita mengubah single agent chemoterapi second line? Jadi biasanya kalau pemberian MTX dosis tunggal ya, MTX tunggal pada low risk GTN itu persisten atau tidak berhasil, maka bisa dilanjutkan ke EMACO. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kapan kita mengubah ke second line single agent? Nah, NCCN 2025 menjawab bahwa second line actinomycin D bisa diberikan apabila kadar HCG tidak melebihi 1000 international unit. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kurang dari 1000 dapat digunakan actinomycin D, tetapi kalau lebih dari 1000 HCG-nya maka directly langsung diberikan change to single agent systemic therapy dengan EMACO seperti itu. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya. Bagaimana peran targeted terapi pada tata laksana GTN? Apakah ada? Ya, NCCN 2025 menyatakan bahwa PD-L1 strongly expressed, jadi diekspresikan dengan kuat oleh GTN. Sehingga penggunaan anti-PD-1 seperti monoklonal antibody pembrolizumab ini menjadi reasonable ya, sehingga dapat diberikan. Bahkan NCCN panel pun menambahkan nivolumab, yakni PD-1 inhibitor yang lain yang berbeda dari pembrolizumab sebagai preferred regimen atau sebagai regimen yang juga disarankan ya, karena efektif dalam treatment terhadap GTN yang resisten. Kemudian PD-L1 inhibitor atau avelumab juga dapat diberikan dan cukup efektif untuk mengatasi atau untuk pengobatan GTN yang resisten seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya berikan. Semoga menjadi bahan diskusi. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator Dr. Mirja dan mohon apabila ada kesalahan atau tambahan mungkin bisa dikoreksi oleh Dr. Brahmana nanti. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Stephen. Jadi sudah menjelaskan mulai dari MOLA dan GTN tadi dan beberapa update yang dikeluarkan oleh Wiku, NCCN ya gitu. Silakan Dr. Brahmana, saya mengingatkan Dr. Brahmana. Saya pendidikan SPOG itu mulai 91 sampai sekarang itu saya lihat pengelolaan nggak begitu banyak berubah di negara kita. Ya, sebagai ketua HOGI, apa perencanaannya ke depan nih mengenai GTN ini gitu. Mungkin bisa disinggung sekaligus di dalam presentasi. Silakan Dokter Brahmana. Oke, terima kasih Dr. Mirza ya. Slide saya kelihatan ya Dr. Mirza ya, saya nggak panjang. Bagus. Ya. Kira-kira yang belum disajikan ya. Nah, ini highlightnya cukup begini ya, highlightnya membacanya ya. 1. Kapan kita itu mendiagnosis GTN? GTN adalah bentuk ganas dari penyakit trophoblas. Kalau bentuk umumnya adalah gestational trophoblastic disease, GTD, ada yang ganas GTN, neoplasia. Nah, kita mendiagnosis GTN itu berbasis 2. Jadi berbasis histopatologi, yang kedua berbasis beta HCG. Histopatologi sebagai contoh adalah ketika kita menjumpai mola, kemudian dilakukan kuret, maka itu harus diperiksakan histopatologinya. Kalau kita mendiagnosis mola dan kemudian dikuret,
dan hasilnya menunjukkan koriokarsinoma atau PSTT atau ETT, maka detik itu juga diagnosisnya masuk kategori GTN tanpa menunggu follow up beta HCG. Jadi yang pertama berbasis histopatologi. Makanya ini bahwa spesimen mola itu ketika dievakuasi harus dikirim histopatologi, dikirim ke bagian patologi. Yang kedua, berbasis beta HCG. Kalau kita kuret mola dan hasil PA-nya mola, maka beta HCG-nya harus di follow up. Karena apa? Utamanya yang complete mole, resiko menjadi GTN itu 1 dari 5 perempuan yang mola akan menjadi GTN. Maka berbasis beta HCG. Jadi singkatnya adalah satu berbasis histo-PA, yang kedua berbasis pola beta HCG. Kriteria berbasis beta HCG tadi sudah diutarakan ya. Plateau, naik, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah ini saya nggak usah. Nah manajemennya itu apa? The best itu sebetulnya suction curettage ya. Zaman saya PPDS tahun 98 ya, 98 itu masih kuret 2 kali ya. Pada saat itu masih kuret 2 kali. Tadi Dokter Steven sudah membahas kapan harus kuret 2 kali, kapan harus kuret 1 kali. Intinya begini, tidak harus kuret 2 kali. Zaman saya PPDS, kuret mulai itu pasti kuret 2 kali ya, karena suctionnya itu pakai sendok kuret, kemudian kita takut perforasi, nanti seminggu lagi dikuret lagi dan lain-lain. Tapi ternyata penelitian menunjukkan yang 2 kali kuret pun masih ada, bukan haram untuk kuret 2 kali. Jadi menerjemahkannya dalam bahasa sederhana bukan haram untuk kuret 2 kali. Jadi artinya the best adalah suction evacuation, 1 atau 2, mostly 1, tapi 2 kalau diperlukan. Ya, ini tadi the best adalah suction evacuation, tetapi yang kedua itu kita juga bisa melakukan hysterectomy kalau paritasnya cukup dan lain-lain ya. Memang debatable dalam hal hysterectomy versus curettage evacuation suction hisap dalam hal terjadinya GTN pasca mola. Tetapi ada suatu systematic review tahun 2018 di BMJ kalau saya tidak salah, itu menunjukkan ternyata yang di hysterectomy dikatakan risk untuk menjadi GTN-nya lebih rendah. Tetapi whatever, pesannya adalah satu, follow up beta HCG tidak hilang pasca hysterektomi. Jadi jangan berpikir, sudah hysterektomi, nggak usah di follow up. No, karena data menunjukkan pada pasien mola ataupun GTN ketika pasca hysterektomi, itu beta HCG-nya nggak langsung normal loh itunya. Itu penelitiannya ada. Jadi pasca hysterektomi pun message-nya adalah follow up beta HCG tetap harus dijalankan. Ya. Ini tadi sudah dibahas, saya nggak bahas lagi. Ini sudah dibahas, ini sudah dibahas. Nah, ini saja. Nitip pesan untuk SPOG semua bahwa satu, mola itu tidak selesai ketika sudah dievakuasi. No. Kenapa? Harus di follow up. Kenapa di follow up? Karena ada kemungkinan menjadi GTN gitu ya. Nah, follow up-nya bagaimana? Ini tidak selalu mampu laksana di daerah. Saya yakin. Karena apa? Pemeriksaan beta HCG tidak murah kan? Tidak selalu ada. Tetapi inilah yang ideal. Kita belajar yang ideal. Perkara kita menjalankan yang tidak ideal itu karena sikon ya. Partial mole itu resiko menjadi GTN kecil ya. Complete mole itu weekly. Weekly itu setiap minggu memang. Setiap minggu ketika sudah normal, maka kita beralih menjadi setiap bulan. Sampai berapa? Minimal 6 bulan begitu ya. Kalau GTN, jadi sudah ganas, kemudian kita kemoterapi low dose, low risk, maka ketika sudah normal, itu beta HCG-nya monthly, setiap bulan sekali sampai 12 bulan. Tetapi kalau yang high risk, follow up-nya sampai 2 tahun gitu ya. Jadi kira-kira complete mole itu sampai 6 bulan, low risk sampai 1 tahun, high risk sampai 2 tahun. Singkatnya, ngafalkannya yang mudah begitu ya. Nah, ini tadi MTX sudah diberikan. Jadi begini ya, MTX yang weekly ya dianggap tidak efektif ya. Maka sebetulnya begini untuk SPOG. Ada yang bertanya begini, bolehkah saya memberikan MTX? Kita ngomong pada yang GTN low risk. Kalau GTN high risk, langsung refer saja ke center tersier di masing-masing provinsi. Syukur-syukur ada center tersiernya karena rumit ya, rumit dan butuh eksplorasi lebih lanjut. Bagaimana dengan low risk GTN? Pertanyaannya, apakah saya boleh memberikan sebagai SPOG boleh memberikan kemoterapinya single agent MTX? Jawabannya begini.
Dulu waktu saya masih baru-baru SPOK gitu ya, baru-baru onkolog, itu saya memberikan di tempat praktek. Jadi 0,4 miligram per kilogram berat badan setiap kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pasiennya membawa satu file itu ada yang 1 cc, ada yang 2 cc, berarti kira-kira 0,4 katakan beratnya 50 ya, kira-kira 25 miligram. Maksimal sehari itu adalah 25 miligram, berarti setengah file. Saya suntik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, tetapi aturan kan makin ketat ya. Karena apa? Apapun MTX ini adalah kemoterapi. Jadi, kalau rumah sakit yang ideal dan sangat strict, sangat standar, untuk memasukkan MTX-nya, membuat kemasan MTX-nya tiap siap suntik, itu harus bagian farmasi klinik gitu. Kalau zaman dulu, zaman aturan belum ketat, saya ambil dari file, kemudian saya suntikkan begitu. Tapi kalau di rumah sakit sudah nggak bisa lagi, karena harus farmasi klinik, kan di handling khusus. Apapun itu adalah MTX. Ini singkat ceritanya demikian. Ya, jadi masih bolehkah? Sebetulnya boleh, tetapi untuk yang handling, penyiapannya, itu oleh farmasi klinik di masing-masing rumah sakit karena apapun ini jenis kemoterapi sehingga dokternya hanya menyuntikkan intramuskuler saja. Saya memilih intramuskuler. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat istirahat seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat istirahat seminggu, begitu terus. Sampai kapan? Sampai normal. Setelah kali normal akan diberikan consolidation terapi sampai 3 seri ya. Kira-kira begitu. Kalau high risk nggak usah ngomong deh high risk ini rumit pemberiannya emako dan lain-lain, serahkan ke center tersier ya, serahkan ke tersier. Ada lagi saat ini bukannya high risk tetapi ultra high risk, sangat-sangat high risk. Skornya kalau WHO skornya di atas 13. Nah, apalagi kalau yang udah high risk, nggak usahlah kita ngobatin center tersier dipikir oleh tim work multidisciplinary team MDT, buat didiskusikan pengobatan terbaiknya apa karena seringkali resisten ya sehingga emako resisten kita harus memberikan EPMA dan lain-lain sebagainya ya. Kalau kita mendapat PSTT placental site trophoblastic tumor dari PA-nya, hati-hati karena biasanya tidak respon terhadap kemoterapi ya. Mungkin kita harus menjadi multi drug kemoterapinya ataupun bisa imunoterapi untuk memperpanjang masa remisinya. Ya, ini ultra high risk ya. Kalau ultra high risk sekarang beberapa kalau di pertemuan dibahas tentang yang ultra high risk. Tapi di center-center tersier kelihatannya angkanya juga meningkat. Kita tidak tahu sebabnya kenapa ya. Sehingga dengan kemoterapi emako kadang-kadang dia juga resisten. Padahal sudah multi drug dengan high dose MTX. Di dalam emako itu M-nya itu adalah high dose otomatis ya. Jadi bukan yang low dose kita berikan sehari-hari. Ya. Nah, bahkan kalau yang ultra high risk diberikan dulu sebagai induksi, itu diberikan etoposat dan cisplatin, setelahnya itu baru diberikan emako. Ya, jadi strateginya macam-macam karena masing-masing center punya guideline sendiri. Ya. Nah, brain metastasis kadang-kadang resisten kalau dengan MTX biasa, maka dia itu harus high dose MTX atau intratekal MTX ya di center tersier. Kalau ada liver dan brain liver metastasis, langsung ganti EPMA ya. Nah, kalau relapse bagaimana? Relapse biasanya kita pikirkan memberikan paclitaxel etoposide, paclitaxel cisplatin, imunoterapi, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, ini kira-kira kalau ultra high risk, rujuk saja ke center tersier. Ya, kira-kira begitu menurut saya ya. Nah, masalah tadi yang ditanyakan Dr. Mirza ya, masalah penanganan GTN, GTD ya. Jadi yang harus diketahui adalah diagnosis GTD dan diagnosis GTN. Itu yang harus diketahui. Yang kedua, manajemen awal GTD, karena menjumpainya kan GTD ya, kira-kira kalau di perifer ya. Itu kalau GTD, apa terapinya? Evakuasi, nggak ada jalan lain. Evakuasi, kalau mulai itu. Evakuasi itu bisa ditempuh dengan 2 jalan. Mau suction kuret, mau histerektomi. Tidak histerotomi ya, bukan histerotomi, ini histerektomi. Jadi suction kuret atau histerektomi, dan follow up. Sudah, begitu saja sebetulnya. Nah, kemudian dari PA-nya dilihat, masuk GTN atau tidak, dari follow up beta nya masuk GTN atau tidak. Setelah masuk GTN, scoring, ada WHO score, sekarang mau pakai AI untuk menskorkan dan lain-lain terserah, tetapi ini masuk low risk, high risk, atau ultra high risk. Low risk oke, masih di center perifer. Kemudian bisa diberikan apa? MTX kemoterapi, low dose ya, tapi persiapannya oleh farmasi klinik. Dan nanti kita diskusi sama Dr. Mirza, kira-kira kebutuhan SPOG itu apa untuk
GTN dan GTD yang kita harus diskusikan. Mungkin gitu pembukanya, Dokter Mirza. Ya. Oke, luar biasa Pak Bram. Jadi mudah-mudahan ini paling tidak menambah pengetahuan baru untuk yang SPOG dan mengingatkan kembali pada teman-teman yang sudah onkologi. Sebelum kita masuk pertanyaan, ini saya lihat ada 3 pertanyaan ya. Saya menyapa dulu pada guru kita, Bram. Lama kita nggak ketemu, Profesor Farid Aziz. Selamat sore, Prof. Sehat selalu. Ya, senang karena lama tidak mendapat wejangan dari Prof. selama ini. Semoga sehat-sehat selalu, Prof. Bram, ada pertanyaan juga Dokter Steven ya. Bila ada pasien usia 40 tahun, hamil keempat dengan klinis dan USG komplit mola, lebih baik suction atau hysterektomi? Ya, hamil keempat dengan komplit mola ya. Ini yang tanya SPOG ya, ya ya. Yang kedua, bila pemisahan kadar HCG kuantitatif terbatas, apa boleh pemisahan pertama kali ditunda 6 minggu setelah evakuasi? Mungkin Dokter Steven yang jawab ini, Dokter Steven. Baik, terima Yang kasih. pertama dulu, Siap, usia baik 40, Dokter hamil Mirja. keempat, ada komplit mol, mana yang dipilih, suction atau hysterektomi? Kalau mau mahal ya hysterektomi. Mau dapat duit banyak. Silakan, silakan. Dokter Steven, Freezing itu. Kendari soalnya. Ya. Oke, oke. Mungkin Dokter Brahmana untuk Oke, mengisi waktu. begini ya, Silakan. begini. Oke, oke. Ada message beberapa yang saya sampaikan mengenai hysterektomi pada GTD ini ya, ini mola ya, mola kira-kira GTD ya. Iya, mulai. Nah, jadi bentuk Cina. Jadi kalau usia 40, saya itu pilih kuret ataukah pilih hysterektomi. Kalau saya nih, saya tergantung ukurannya. Kalau molanya kecil saja ya, saya kuret saja selesai kan simple begitu ya. Terus kondisinya tidak bleeding. Tapi misalnya molanya ukurannya sambil 18 minggu lah, 20 minggu, kemudian bleeding aktif, ya histerektomi kita ya. Tapi whatever, kita ketika melakukan histerektomi, ovarium itu selalu harus dipertahankan. Even durante operasi kita lihat ovarium multilokuler, itu kita lutein, itu bukan malignansi kan begitu ya. Yang akan disappear ketika beta CG-nya sudah normal, setelah normal mungkin butuh 6-8 minggu baru dia disappear ya. Jadi tergantung sikonnya. Tetapi data menunjukkan loh, itu ada suatu systematic review atau meta-analisis tahun 2019 dengan jumlah large sampel. Ternyata yang histerektomi itu bisa menurunkan risiko menjadi GTN sampai 80% dibandingkan yang evakuasi. Karena dia bisa mengangkat, discussion-nya adalah karena dia bisa mengangkat tuntas sel-sel trofoblastnya. Dibanding kalau kita kuret, pasti kan nggak mungkin sel trofoblast yang itu menjadi nol begitu kan nggak mungkin. Tetapi kalau kita histerektomi, itu dikatakan bisa lebih tuntas. Jadi it depends, tergantung sikon Dokter Mirza. Kalau misalnya mulanya kira-kira cuma 12 minggu ya oke lah saya kuret. Tapi mulanya kira-kira 20 minggu bleeding aktif ya saya milih histerektomi. Jadi ada adjustment klinik di situ tapi yang penting kita tahu bahwa ini loh plus minusnya kira-kira demikian. Minusnya apa kalau operasi ya? Kalau operasi kan berarti orang itu ada dapat pembiusan, dapat antibiotik, ada loh antibiotik alergi, kemudian anafilaktik resisten dengan adrenalin ada laporannya begitu. Jadi harus dipikirkan betul-betul. Gitu Dokter Mirza. Ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Brahmana. Jadi, maaf Dokter Steven sudah monitor ya. Ada Dokter Punten, Ya. maaf tadi Jadi terlempar. ya ya. Jadi ini tadi yang pertama untuk menyingkat waktu sudah dijawab oleh Dokter Brahmana. Dokter Steven tolong yang kedua. Ya. Bila akses pemisahan kadar HCG kuantitatif terbatas, apakah boleh pemisahan pertama kali
ditunda 4-6 minggu pasca evakuasi. Gimana, Dr. Steven? Dr. Steven? Hilang ini. Cuacanya lagi jelek ini. Ya. Nggak beli Starlink kok, malu-maluin hoki aja ini. Sudah tutup, Starlink sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Dr. Steven? Oke, nah, mudah-mudahan Ya, Dr. Steven bisa perlahan aja. gabung. Ini kalau Zak. Dr. Steven gabung langsung diganti Ya, Dr. Steven ya, gitu ya. Jadi begini, memang susah. Makanya saya bilang tadi saya tampilkan weekly beta HCG itu kelihatan simple. Oh, weekly. Tapi setengah mati loh di lapangan itu ya. Apalagi di daerah dengan ekonomi terbatas, mahal loh beta HCG itu ya. Belum lagi pengiriman. Nah, ini Dr. Steven. Dr. ini Steven dulu. Dr. Steven, Bab. Silakan, Dr. Steven. Ya. Maaf, dokter. Ya, jadi kalau misalnya untuk HCG ya kalau di daerah seperti tempat saya dokter izin, pemeriksaan HCG itu sulit ya. Jadi biasanya rumah sakit hanya mengakomodir pemeriksaan 1 kali dalam sebulan. Sehingga it is reasonable untuk kami jadi melakukan pemeriksaan HCG pasca evakuasi itu biasanya 4 sampai 6 minggu pasca evakuasi pemeriksaan pertama. Nah, dasar pemikirannya di mana? Kalau kami ada namanya kurva Mochizuki, dokter. Jadi kurva Mochizuki itu menggunakan beberapa checkpoint. Jadi checkpoint yang bisa digunakan adalah di 4 minggu pasca evakuasi, kemudian di 6 minggu pasca evakuasi, 8 minggu dan 12 minggu. Untuk 4 minggu itu beta HCG normal itu harus di bawah 1000. Kemudian untuk 6 minggu di bawah 100. Kemudian di bawah untuk 8 minggu itu di bawah 30 dan 12 minggu itu di bawah 5 seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan apa idealnya kalau nggak bisa idealnya ya dengan menggunakan kurva Mochizuki pada 4 checkpoint tersebut juga reasonable seperti itu, dokter. Izin mungkin bisa ditambahkan sama dokter Ya, Mirja atau dokter mana? Brahmana. Terima Ada kasih. tambahan? Oke ya. Nah, ini sikonnya kan terpaksa ya. Jadi begini, pada sikon terpaksa itu kerjakan terbaik yang kita bisa. Bukan kerjakan yang paling ideal, tidak. Kerjakan terbaik yang kita bisa. Apa yang kerjakan terbaik yang kita bisa? Saya ini nggak bisa periksa beta HCG setiap minggu loh ya. Nah, maka ya nggak apa-apa. Ya, berapa misalnya setiap 6 minggu? Oke, setiap 6 minggu. Maka apa yang bisa dilakukan? Kan kita bisa berpesan pada pasiennya. Bu, ini karena tidak ada beta HCG-nya, kita akan amati trennya. Kemudian kalau misalnya saya USG ada perkembangan massa di uterusnya, kalau misalnya ibu ada perubahan keluhannya dan lain-lainnya, maka saya tidak bisa berbasis beta HCG untuk menentukan apakah ini GTN atau tidak, karena pernah kuret mola kan. Maka saya akan melihat, bahkan mungkin secara situasi kita akan memberikan misalnya kemoterapi, tapi dengan informed consent begitu ya. Yang kedua, kita amati ketat pasiennya itu, selama dia tuh nggak ada keluhan, nggak ada perdarahan, nggak ada apa-apa. Oke, 6 minggu kita lihat. Tetapi begitu kita lihat perjalanan 6 minggu, orangnya datang di minggu kedua, minggu ketiga dengan bleeding aktif dan lain-lain, ya lain cerita kan begitu. Jadi artinya apa? Compliance pasiennya yang harus di-keep. Pasien harus betul-betul, Bu, oke, beta HCG nggak ada, tapi kontrol ketat. Bahkan misalnya kontrol ketat mungkin kalau dia ditanggung BPJS kan nggak bayar ya dokter misalnya kalau kontrolnya kira-kira ya. Bu, nanti kalau kontrol rumahnya di sini, kontrol setiap 2 minggu sekali. Kalau perlu saya amati, saya follow up dan lain-lain. Jadi itu the best what we can do begitu ya. Nggak bisa kita ideal ya. Nah, satu lagi yang pesan kita untuk beta HCG. Beta HCG itu yang dilihat lebih ke tren, bukan nilai absolut. Begini ceritanya. Kalau misalnya datang perempuan, datang ke kita sekarang dengan bleeding aktif, USG-nya kemudian ada sesuatu, beta HCG-nya kira-kira 10.000, dok saya habis kuret abortus biasa kira-kira 2 bulan lalu. Nah, kita harus melihat ini hanya ada 1 titik saja 10.000 sekarang beta HCG-nya, apa bisa kita menganggap dia GTN dengan 2 bulan lalu post abortus biasa kompletus misalnya ya, tidak bisa. Maka kita harus ulang, kita lihat trennya. Kalau 10.000 itu trennya di dalam 2 minggu lagi menjadi kita kira 100, ya kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu dalam proses menurun kan begitu ya. Tapi kalau misalnya 10.000 2 minggu lagi kira-kira menjadi 50.000, berarti trennya naik. Makanya untuk beta HCG itu tidak bisa satu nilai absolut satu kali, tetapi kita lebih baik menilai tren. Trennya ini naik kah? Trennya plato kah?
Trennya apa? Trend it's more important than satu nilai satu kali saja. Kira-kira gitu, teman Mesa. Ya. Ya, terima kasih. Prinsipnya apa yang ada di dalam batasan aturan eh, apa yang sudah ada itu hanya sebagai panduan ya. Tapi kesulitan-kesulitan di setiap daerah atau di setiap di mana itu bisa diambil jalan jalan pintasnya gitu. Tidak harus terlalu kaku dengan panduan. Tapi kalau semua panduan itu bisa kita ikuti, itu sebaiknya memang kita ikuti ya. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Steven. Saya melompati dulu pertanyaan Dr. Doli ya. Karena ini ada pertanyaan agak menggelitik ini. Dokter Steven, jangan dimatiin anunya ya, Starlinknya ya. Nanti besok kalau mau jadi pembicara ngomong sama rumah sakitnya dong. Saya mau presentasi nih gitu ya. Siap, Di dokter. organ mana beta HCG dihasilkan pada post hysterektomi? Kok pada pasien-pasien yang habis hysterektomi masih harus di follow up beta HSG apa HCG-nya. Jadi pemahamannya kan HCG itu diproduksi oleh mungkin sinsisio trophoblast daripada plasenta ya sudah diambil. Kenapa kok masih harus di follow up gitu? Apakah ada organ lain yang memproduksi beta HCG? Silakan Dr. Steven. Baik, dokter. Terima kasih. Jadi, eh, sebenarnya pada saat saya pendidikan, disampaikan bahwa GTD itu adalah suatu penyakit sistemik. Jadi, sel-sel trofoblast itu dapat berada di mana saja di dalam tubuh, walaupun mainly dia diproduksi oleh sinsitotrofoblast dari plasenta seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya pasca histerektomi, apakah pasti bahwa semua jaringan tromboblast sudah terangkat? Jadi sebenarnya bisa saja ada jaringan tromboblast yang tersisa di sekitar tempat jaringan sisa operasi ataupun bahkan yang sudah bermetastasis tanpa kita ketahui seperti itu. That's why bahwa GTN itu seringkali dapat bermetastasis sampai di paru, sampai di otak, liver dan segala macam. Mungkin seperti itu dokter penjelasannya. Terima kasih. Jadi enggak apa beta HCG yang tersisa ya, gitu ya. Produksinya tetap Iya ada di dokter. tetap ada di sinsisio trophoblast gitu. Iya, Jadi bisa berasal dari sel-sel trofoblast yang tersisa di dalam tubuh yang bersirkulasi secara sistemik, dokter. ya. Dokter bagaimana? Jadi itu yang mendasari begini ya. Penelitian menunjukkan ya setelah histerektomi pun itu mola. Setelah histerektomi itu risiko menjadi keten masih ada loh, meskipun kecil 3-5% kira-kira ya. Kemudian kita bertanya-tanya, dari mana kok kan sudah diambil semua ya. Tapi ternyata mungkin saja itu dari mikroskopik yang misalnya sudah masuk ke pembuluh darah, masuk dan lain-lain dan sebagainya. Jadi memang dikatakan demikian pada discussion-discussion penelitiannya. Jadi sehingga kemudian RCOG pun mengatakan bahwa pasca histerektomi tetap harus dilakukan follow up meskipun mulai histerektomi lebih kecil resnya menjadi GTN dibanding yang dilakukan evakuasi. Katakan demikian, Dr. Mirza. Jadi sel-sel tromboplastik abnormal yang mikroskopik yang misalnya sudah di luar uterus. Ya, Ya, yang yang tentunya tidak terangkat yes. pada saat proses histerektomi, ya. Jadi Ya, di maksudnya luar di uterus. sini Ya. bukan berarti terus ada organ lain yang menghasilkan beta HCG baru gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini mungkin Dokter Brahmana dulu dari Dokter Doli ya menanyakan penata laksanaan terpilih high risk GTN sesuai dengan guideline adalah EMACO ya. Di lapangan etoposide dan actinomycin tidak tersedia ya. Ya. Apakah ada kebijakan atau update yang bersifat nasional untuk mengatasi kendala ini? Ya, jadi kalau ini sebenarnya pertanyaan berhubungan dengan eh, perkembangan kemajuan pengelolaan pasien-pasien kita di onkologi, Dokter Brahmana. Jadi kapan itu yang saya ikut esku waktu di Korea itu saya bicara mendengarkan pembicaraan sebelah saya orang
orang Vietnam. Saya tanya, di negara kamu pakai obat ini? Oh pakai, padahal dia sudah bicara generasi yang kesekian gitu ya. Kita masih pakai paklitaxel, karboplatin. Bangsa Bevasi aja kita nggak bisa pakai dengan BPJS ya. Ya. Jadi ini apakah ada? Kalau kebijakan saya rasa belum ya, Dr. Bramana ya, bahwa kebijakan cuman di Semarang saya tetap mengatakan Emako, BPJS-nya minta Emako kita tidak sedia. Kalau memang tidak sedia ditulis di situ saya bilang bahwa yang melakukan restriksi adalah BPJS bukan saya karena penelitiannya adalah Emako. Jadi saya tetap menulis regimennya Emako ya. Jadi kalau memang ada restriksi ya itu urusannya BPJS gitu. Ya, karena kalau kita cuma mengeluarkan eh, tidak memakai etoposide atau actinomycin, nanti dipikir ya dia cuma hanya melayani hal-hal yang seperti diminta oleh operatornya gitu. Ya, jadi pertanyaannya ini apakah ada kebijakan menghadapi adanya restriksi JKN terhadap pengobatan-pengobatan dengan GTN high risk. Silakan Dr. Bamana. Bram, Oke, taklinya oke. mati. Jadi begini ya. Betul. Sudah nyala ya. Oke. Ya. Jadi begini, obat-obat yang canggih, ya kita nggak nyebut canggih sih sebetulnya. Obat-obat yang sudah standar di luar negeri kan tidak sepenuhnya menjadi accessible di kita, kan begitu ya. Bahkan orang yang mampu pun belum tentu ada obatnya kan. Apalagi yang tidak mampu begitu ya. Apalagi yang belum masuk di dalam formularium BPJS dan lain-lain sebagainya ya. Nah, tetapi yang tidak boleh, yang seharusnya tidak boleh tidak ada itu adalah obat esensial lah. Oke lah kalau misalnya imunoterapi, checkpoint inhibitor, bla dan lain-lain ya oke. Tetapi kalau obat yang esensial misalnya Emako, ya memang harus ada semua begitu ya. Oke, kita nggak ngomong itu memangnya harus ada. Tetapi bagaimana tidak ada, itu selalu advokasi kok kita itu ya, selalu advokasi. Cuman mungkin advokasi itu tidak selalu mudah loh Dokter Mirza ya. Mungkin yang sudah pernah melakukan advokasi itu luar biasa. Coba ini di sini ada Bu Sekjen mungkin ya. Bagaimana mengegulkan PNPK, bagaimana mengegulkan itu luar biasa itu, luar biasa. Tetapi mudah-mudahan ya kita selalu tidak putus asa lah untuk memasukkan dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi di daerah, di tempat center kita masing-masing, tadi salah satu cara yang tepat ya seperti Dokter Mirza ya katakan misalnya saya butuh emako, emakonya nggak ada. Jadi bukan kita memberikan bukan emako, tidak emako karena kita bukan. Kita mau tetap emako, tapi memang barangnya tidak ada. Kan begitu ya Dokter Mirza ya. Jadi artinya Iya, mungkin pihak rumah sakitnya berbeda ketika emako nggak ada, sudahlah saya tuliskan yang lain kan nggak bisa juga begitu kan ya. Jadi artinya memang kondisinya tidak ideal begitu ya. Cuman do the best what we can do. Mungkin begitu Dokter Mirza ya, jauh iya, dari iya. ideal. Karena sebetulnya memasukkan di dalam formularium BPJS lah, masuk di dalam PNPK itu masuk desain lah. Itu prosesnya bukan proses 1-2 hari, 1-2 bulan begitu ya. Ini mungkin Bu Sekjen saya ini yang ikut ngawal paperwork itu. Mungkin ada Dokter Taufan di sini ya. Ya, Ada, sudah bagaimana gatel itu. paperwork? Sudah gatel mau nyaut deh. Memang. Silakan Dr. Ampun, Tovan. ampun. Iya, ya. 1 menit Terima 5 kasih. detik aja ya. Iya, sudah habis deh waktunya ya. Aduh, Dokter Brahmana, Dokter Mirza, ini kakanda tersayang nih. Ya, jadi memang kalau kita bicara ini panjang cerita ya, Dokter Brahmana ya. Jadi termasuk sentinel lymph node biopsi ya. Sentinel lymph node kita udah ketinggalan lah 10 tahun gitu ya. Di mana-mana sudah pakai, kita belum juga. Itu sudah kami sampaikan sejak 2021, Dokter Mirza ya. Jadi melalui studi HTA, tapi memang pemerintah kita memiliki prioritas yang memang
tidak bisa ya, tidak bisa digoyang ya, karena setiap tahun itu ada studi HTA yang berdasarkan prioritas, berdasarkan urutan dari pemegang kebijakan tentunya ya. Nah, terkait dengan targeted terapi, imunoterapi, memang kita nggak henti-henti, Dr. Brahmana, Dr. Mirza, dan Profesor Dokter sekalian, tapi memang terkait dengan panduan yang kita sudah susun sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Tapi sekali lagi ya, decision maker itu bukan di society, bukan di organisasi profesi, tapi tentu kita tidak patah semangat ya, insya Allah. Mohon doanya, mohon arahannya selalu Profesor Dokter sekalian ya. Ya, Baik. singkat saja Dr. Mirza, mohon maaf. Ya, ya, terima kasih. Saya mohon maaf pada peserta ya, karena masih ada banyak pertanyaan di sini, tapi Dokter Dewita sudah menghidupkan kamera, saya jadi nggak enak. Jadi kan, mau saya teruskan tadi sampai 5:30. Tapi Dokter Dewita sudah kasih sign bahwa eh, waktu sudah habis. Saya berharap pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa dicatat. Tadi Ketua Hogi mengatakan bisa menjadi suatu bacaan, dicatat aja, mungkin nanti bisa dijawab melalui suatu media lain ya. Ini karena pertanyaannya sebenarnya lumayan bagus-bagus ya. Jadi cuman eh, kita nggak bisa teruskan. Terima kasih sekali lagi kehadirannya para senior, profesor, ya, dan teman-teman di daerah SPOG, ya, juga tentunya para pembicara, Ketua Hogi yang masih menyempatkan, juga Bu Sekjen, ya, Dr. Dewita, ya, Dr. Stephen. Salam buat teman-teman di Kendari, ya. Hati-hati Megatrust, ya. Katanya loh ya, Megatrust mudah-mudahan tidak sampai, ya. Semoga Amin, kita dokter. Terima sehat-sehat kasih. semua. Kita ketemu di Inasmith, di Akshogi minggu depan. Tapi jangan lupa nanti Dr. Dewita pasti akan mengumumkan tentang penyelenggaraan Inasmith di bulan Desember. Saya akhiri pertemuan ini. Saya kembalikan pada Dr. Dewita. Terima kasih sekali lagi, Dr. Brahmana, Dr. Stephen, Dr. Tovan, ya. Semoga kita sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dewita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kaulah ya Waalaikumsalam Salam. Dr. warahmatullahi Mirza. wabarakatuh. Dr. Brahmana, ini Dr. Mirza lagi sakit nih ternyata. Siapa kaulah Dr. Mirza, luar biasa. Apresiasi yang luar biasa, matur nuwun. Sehat dok. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kita sore hari ini dengan Dr. Mirza dan narasumber kita Dr. Brahmana dan Dr. Stephen untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna mengenai MOLA dan GTN, kontroversi dan update terkini. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan acara yang dapat kita ikuti akhir tahun ini. Mohon panitia dapat menampilkan. Ya, acara Fourth Inasgo Scientific Meeting, Hogi Annual Meeting, Inasmith 2025, dengan tema State of Art Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Bandung. Terdapat simposium dan bahwa dibuka dan berakhir di akhir bulan ini. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Ashogi ke seri 190. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter Obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Ashogi seri kali ini dapat diakses di akun YouTube Ashogi. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam Ashogi selanjutnya seri ke-191 karena akan mengupas topik yang tak kalah menarik, yaitu mengenai fertility sparing management pada kanker ovarium. Akhir kata, mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Ashogi kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi matur nuwun Dr. Mirza, Dr. Stephen, terima kasih.